Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti kejatuhan cicak di kepala menurut Islam dan Primbon Jawa. Ada banyak mitos yang beredar dalam budaya masyarakat kita. Di antara mitos-mitos tersebut, ada mitos yang belakangan ini memang terbukti secara ilmiah sebagai fakta kebenaran. Namun tak sedikit pula yang hanya menjadi bualan belaka. Di antara banyak mitos yang pernah kita dengar, mitos tentang arti kejatuhan cicak di kepala mungkin adalah salah satu yang paling banyak dipercaya. Dalam mitos ini disebutkan bahwa barang siapa kepalanya kejatuhan cicak, maka alamat ia akan memperoleh suatu kesialan atau musibah dalam waktu dekat. Lantas benarkah mitos ini? Untuk menjawabnya di video ini kita akan membahas secara lebih detail mengenai mitos tersebut. Kita akan membahas benar tidaknya arti kejatuhan cicak di kepala ini ditinjau dari pemahaman berbagai disiplin ilmu. Bagi Anda yang ingin mendapat pencerahan, silahkan ikuti pembahasan ini sampai habis. Arti kejatuhan cicak di kepala menurut Islam. Cicak adalah hewan reptil terkecil yang bisa kita temui di sekitar pemukiman. Selain bermanfaat untuk mengusir nyamuk dan serangga dari dalam rumah, keberadaan cicak yang juga menimbulkan beberapa kerugian, seperti meninggalkan sisa kotoran yang tercecer di lantai rumah, atau membawa penyakit tertentu dari kebiasaannya menyelinap di tempat makanan. Meski termasuk hewan yang tidak terbang, mangsa cicak hampir semuanya memiliki kemampuan untuk bermanuver di udara. Namun begitu, ia dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk berjalan di permukaan tagak seperti dinding, hingga permukaan yang terbalik seperti plafon. Ini tentu bisa menjadi tanda kebesarannya yang telah mengatur rezeki bagi setiap makhluknya. Subhanallah. Kemampuan cicak berjalan di dinding. Berbicara tentang kemampuan ini, faktanya sains telah menemukan rahasia mengapa seekor cicak dapat berjalan di permukaan yang tegak atau terbalik. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kemampuan yang dimiliki cicak ini tak lain karena ia memiliki sebuah organ khusus yang bernama spatulae di semua permukaan telapak kaki dan ekornya. Spatulae adalah rambut-rambut yang sangat tipis dengan diameter 200 nanometer. Sebagai perbandingan, ukuran spatulae ini adalah 500 kali lebih tipis dibandingkan rambut manusia yang memiliki diameter 100.000 nanometer. Dengan ukuran sekecil itu, jumlah spatulae bisa sampai miliaran helai di telapak kaki dan ekor cicak sendiri, tergantung dari ukuran dan usia cicaknya. Dengan jumlahnya yang banyak dan ukurannya yang kecil, cicak menggunakan helaian spatulae sebagai pegangan. Helaian spatulae ini bisa masuk ke pori-pori dinding yang kecil dan tak terlihat oleh mata dan menciptakan ikatan kuat untuk sekedar menahan bobot tubuhnya. Jatuhnya cicak. Meski spatulae memiliki mekanisme dan prinsip kerja yang modern, pada kenyataannya itu tak menjamin cicak untuk bisa berjalan mulus dan merayap di dinding tanpa gangguan. Ada kalanya cicak terjatuh saat menemukan permukaan dinding yang terlalu licin dan berpori sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan spatulae untuk masuk dan menciptakan ikatan. Saat menemukan permukaan berjalan yang licin itulah cicak biasanya terjatuh. Jika kebetulan Anda yang berada di bawahnya, maka Andalah yang pasti kemudian kejatuhan si cicak itu. Mitos cicak jatuh di kepala. Dalam beberapa budaya di Nusantara, fenomena cicak jatuh kerap dikaitkan dengan pertanda baik. Dalam budaya Jawa misalnya, bila cicak menjatuhi bagian tubuh seseorang, lebih-lebih di kepalanya, maka itu bisa menjadi firasat akan adanya sial atau musibah yang akan menimpa orang tersebut. Konon, untuk menangkal terwujudnya kesialan yang diramalkan itu, orang yang bersangkutan harus segera membunuh si cicak yang meniban atau menjatuhinya secepat mungkin sebelum kabur. Karena kalau sampai kabur dan tak terbunuh,
diramalkan kesialan tersebut akan benar-benar menjadi kenyataan. Menurut Islam, merujuk pada syariat dan hukum Islam, mitos tentang arti kejatuhan cicak di kepala sebetulnya tak lebih dari sekedar bualan belaka. Tak ada dalil baik itu hadis maupun kisah para sahabat yang dapat menjadi pembenar dari mitos ini. Oleh karena itu, bila Anda mengalami kejatuhan cicak, janganlah menjadi paranoid dan ketakutan. Yakinlah bahwa itu hanya merupakan fenomena biasa yang tidak membawa makna apa-apa. Meski demikian, faktanya untuk anjuran membunuh cicak sendiri sebetulnya memang terdapat dalam Islam. Sebagaimana dikutip dari hadis dari Ummu Syarik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain bahkan disebutkan pula bahwa membunuh cicak termasuk sunnah karena dapat menjadi sumber kebaikan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang tentu sudah jelas bukan? Faktanya mitos arti kejatuhan cicak di kepala yang beredar selama ini tidak lebih dari sekedar bualan belaka. Janganlah takut dan apa yang belum pasti karena sesungguhnya masa depan itu bukan untuk dikatakutan. Melainkan sebaiknya kita usahakan. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.